ketika kita memperbaiki handphone, kita tentu akan mencari tahu di mana letak permasalahannya. Kemudian kita akan melakukan analisa dan melakukan pemetaan. Dan intinya dari hal-hal tadi yang kita butuhkan itu kan butuh petunjuk. Kita nggak mungkin kesasar, kita akan mudah sampai di suatu tujuan ketika ada sebuah petunjuk di sana. Cari obat, ada petunjuknya. Apotek, masuk. Mau ke Jakarta, nggak usah bingung. Bisa kita lihat peta, bisa kita lihat petunjuk. Nah, untuk di hardware handphone, rujukan yang dijadikan petunjuk itu kita tidak pernah lepas dengan skematik. Skematik ini adalah pemetaan. Namun yang jadikan masalah ketika kita lihat skema, kita tidak tahu rambu-rambunya. Kita tidak paham rambu-rambunya. Kita tidak paham alurnya kemana. Kemudian urutannya kemana, langkahnya kemana, kita tidak tahu. Karena apa-apa yang ada di sini, simbol-simbolnya, nama-namanya, ini kita akan melihat sangat asing. Apa yang dimaksud dengan ini? Saya rasa tidak ada bedanya kita melihat halaman yang blank ini dengan halaman yang ada ini. Gak ada bedanya. Artinya sama-sama gak ngerti. Lihat begini kosong, lihat begini juga dalam imajinasi kita juga kosong, seolah tidak melihat apa-apa begitu. Saya ambilkan satu buah contoh. Kita kalau baca novel, di dalam teks novel itu ada teksnya begini. Andri membuka 5 kancingnya Susi. Itu kan hanya sebuah teks yang ada di sana. Kita yang membacanya seorang yang dewasa, tentu kita langsung mampu mengimajinasikan apa arti dari 5 kancing tadi. Apa yang akan terjadi setelah 5 kancing tadi dibuka? Akhirnya sambil pegang celana, sakitnya tuh di sini. Kekencangan yang bawah gitu kan. Tapi ketika ini teks kita yang dibacakannya itu misalkan ke anak SD kelas 2 misalkan, yang baru belajar baca. Andri membuka 5 kancingnya Susi. Si anak bilang apa? Oh, Susi pengen kencing katanya. Artinya apa? Imajinasinya salah. Bukan ke arah sana. Kalau kencing paling kancingnya cuma 1 kan. Ini 5. Berarti kencing ini kan kalau 5. Imajinasinya lain. Apalagi yang anak yang di bawah umur dari yang SD kelas 2 itu. Anak TK misalkan. Saya bantu bacakan. Saya bilang, Andri membuka 5 kancingnya Susi. Dia paling balik jawab begini, Pak, minta jajan. Malah gak nyambung pertanyaannya, jawabannya. Karena dia sama sekali gak ngerti. Skema pun juga begitu. Ketika yang membacanya ini orang yang sama sekali tidak paham arti dan maksudnya, tentu dia tidak mendapatkan sesuatu apapun di sana. Sebaliknya, ketika kita paham arti dan maksud yang ada di sana, kita akan memahami apa yang akan terjadi di sana. Minimalnya kita mampu mengimajinasikan. Begitu. Jadi saya rasa akan seru kalau kita lihat skema ini kayak baca novel. Kita senyum sendiri, kita nangis sendiri begitu. Ini agak susahnya skema elektronika ini kan. Barang yang real ada, barang yang real bisa terlihat, terasa, nyata adanya. Tetapi secara fisik kita melihat dengan mata kita, tegangan bentuknya seperti apa, arus bentuknya seperti apa, peran komponen-komponen di situ, ada resistor, ada kapasitor, ada transistor, ada dioda, ada IC dan seterusnya. Mereka bekerja satu sama lain, mereka dibuat satu rangkaian, inputnya begini, keluarnya jadi gimana. Kita nggak bisa lihat proses yang terjadi itu seperti apa. Beda dengan montir motor, montir mobil.
Dari mulai proses bensin masuk sampai dari knalpot keluar asap, motornya maju, gampang kita mempelajarinya. Karena yang namanya mekanis itu terlihat secara fisik, terdengar bunyinya, terasa getarannya. Elektronik tidak. Oleh karena itu, imajinasi ini sangatlah penting begitu. Oleh karena itu, di materi pertama ini, di pertemuan pertama ini, yang saya anggap sebagai ilmu dasar untuk mengantar kita masuk ke ilmu handphone ini, saya menyuguhkan satu materi tentang simulasi elektronik. Simulasi elektronik. Mudah-mudahan dengan adanya simulasi ini, imajinasi kita bisa terbentuk. Imajinasi kita itu ada. Salah satu software yang biasa digunakan oleh orang-orang elektronik, entah itu mereka elektronika industri atau mereka itu adalah orang riset, umumnya mereka selalu menggunakan Proteus. Di dalam Proteus ini ada satu exe yang disebut dengan ISIS. ISIS yang dimaksud bukan ISIS yang lagi ramai sekarang ini. Ini ISISnya ISIS software, ISIS profesional. ISIS software. Jadi jangan nanti dibilang, wah ini bahaya ini, alumni kita ini pendukung ISIS. ISISnya ini ISIS software. Di sini ada banyak sekali komponen yang dapat kita pilih. Yang saya tahu semua komponen-komponen yang ada di dunia secara umum itu sudah ada di sini. Entah itu mau mikroprosesor atau mikrokontrol, induktor, kapasitor, ada dioda, ada ICL dan seterusnya. Itu komplit. Pokoknya semua yang berkaitan dengan tor-tor pasti ada di sini, kecuali kolor sama molor. Itu nggak ada di sini. Coba kita bikin simulasi sederhana. Kita harus mampu mengimajinasikan dulu apa itu tegangan, apa itu arus. Karena yang namanya elektronika itu modalnya adalah tegangan dan arus. Handphone bisa nyala karena ada tegangan dan arus dari baterai. Inilah yang dikelola, inilah yang diproses. Sebanyak apapun komponennya, apapun itu komponennya, yaitu untuk memproses modal tadi, yaitu tegangan dengan arus. Kita pilih dulu, ambil lab. Sebentar saya bikin new project ya, supaya ini dari nol lagi. Pilih komponen mode, kemudian pilih pick from library. Anggap saja kita sedang belanja komponen. Kita searching dulu LED. Ada banyak sekali pilihan di sini. Saya ambil LED green. Saya klik 2 kali. Konsumsi arus yang dibutuhkan untuk LED ini 10 mA. Tegangan yang dibutuhkan 4 volt. Voltasenya 2,2 volt. Poin yang perlu kita pahami bahwa yang namanya komponen aktif itu komponen yang bekerja. Dia pasti membutuhkan energi untuk dia bisa bekerja. Dia bisa nyala. Ini sekarang saya play. Saya coba simulasikan. Klik play. Lampu lenya mati, tidak nyala.
Ini sama juga kita ngomongin handphone, nggak pakai baterai, dia tetap mati. Dia butuh energi. Saya pilih di sini ada generator mode. Generator itu kan apa? Penghasil. Nanti yang memberikan ya. Ada DC, ada sine, ada pulse. Karena artinya begini, yang namanya tegangan itu banyak variannya. Ada tegangan DC, berarti tegangan yang satu arah, positif saja. Kemudian ada sine. Kalau sine itu tegangannya dia bergelombang, yaitu AC. Tegangan AC, positif, negatif, positif, negatif. Dia bergelombang tegangan. Ada lagi pulse. Kalau pulse itu tegangan yang berdetak. Banyak tegangan itu variannya. Tapi itu nanti dulu. Kita pelajari dulu tentang DC. Tegangan satu arah, yaitu positif saja, datar. Saya hubungkan dari sini ke sini. Kemudian ini saya pilih tegangannya di 4 volt. Atau saya kasih, ya udah 4 volt saja. DC ya. Oke. Sekarang saya play. Loh. Tegangannya sudah masuk 4 volt. Kenapa lampu LED-nya masih mati? Yang namanya tegangan DC, kalau ada positif berarti harus ada negatif atau ground, supaya si tegangan ini harus mengalir. Begitu, harus mengalir. Yang mengalir ini berarti kan ada masuk dan ada keluar. Ketika salah satunya ini terputus, ya tentu nggak akan mengalir. Ini positifnya sudah ada, negatif sudah ada belum? Belum ya? Kita pasang dulu ground. Nah ini, saya pasang di sini ground. Nah, baru lampu LED-nya sekarang nyala. Sekarang yang ini saya putus. Ya lampu LED-nya juga mati karena tidak mendapatkan tegangan positif. Sekarang positifnya ada, tapi ke ground-nya tidak ada. Juga lampu LED-nya mati. Artinya dalam hal ini di nyervis handphone sering kita terjebak. Yang diukur itu selalu tegangannya aja. Ground-nya nggak pernah diukur. Ada kapasitor itu kan selalu ke positif dan ke negatif, ke ground. Kita ngukur itu selalu positifnya aja. Padahal groundnya yang putus. Itu sering terjadi. Atau kita sekarang untuk simulasinya supaya lebih kelihatan ya, ini bisa disetting. Di settingnya di sini di sistem ada set animation option. Ini dicentang aja lah semua. Oke. Sistem set simulator optionnya juga. Oh ini sudah. Itu aja lah sistem set animation option, centang semua. Ini. Supaya kelihatan panahnya seperti ini. Nah ini arusnya mengalir. Jadi ketika ya sistem set animation option, centang semua yang ini. Sekarang kalau yang groundnya saya putus, arusnya tidak ada ini, panahnya tidak ngalir gitu ya. Jadi dia tidak mutar begitu, bisa ngalir karena putus jalur. Jadi putus jalur itu bukan hanya saja dari positif, dari negatif pun juga bisa. Seperti ini. Kemudian alat ukur
untuk mengetahui berapa sih nilai tegangannya, nama alat ukurnya adalah voltmeter. Voltmeter. Kalau untuk mengetahui seberapa banyak sih arusnya, namanya ampere meter. Sekarang kita ukur. Di sini ada virtual instrument mode. Ini alat ukurnya sudah lengkap. Ada osiloskop, ada logic analyzer, ada frekuensi counter, ada virtual terminal, ada SPI, ada I2C, dan seterusnya. Kita pilih DC voltmeter. Kita simpan di sini. Kita sambungkan di sini. Yang positifnya kita hubungkan ke positif. Yang negatifnya kita hubungkan ke ground. Kita play. Tegangannya 4 volt. Ya, 4 volt karena dari sininya sumbernya 4 volt. Nih, 4 volt. Sekarang kita ingin tahu berapa nilai arusnya. Ya. Tadi nilai tegangannya, sekarang berapa nilai arus yang dibutuhkan untuk si LED ini bekerja. Artinya arus ini tegangan yang masuk yang dia konsumsi. Kan dimakan dia. Dimakan. Tegangannya masuk, semakin banyak dia ngemakan, maka arusnya semakin besar. Gitu. Kita ingin mengetahui seberapa banyak tegangan itu dimakan oleh LED ini. Nama alat ukurnya adalah ampere meter. Ini. Ampere meter, DC ammeter. Nah, ini. Cuman ada perbedaan cara mengukur arus dengan mengukur tegangan. Kalau mengukur arus itu harus di seri. Artinya si tegangan tadi itu harus mampir dulu ke ammeternya. Beda dengan voltmeter, dia tinggal begini saja langsung sambung. Kalau ini nggak bisa. Dia harus dipasang seri. Jadi ininya diputus dulu. Dia mampir. Tegangan masuk ke sini. Ini baru masuk ke sini. Begitu. Mampir dulu kan? Seri. Kemudian ini klik 2 kali ya supaya kita pilihnya miliampere. Miliampere. 1 ampere itu terlalu gede. Miliampere jadi 1/1000 ya. 1/1000 ampere. Kita play. Oh. LED ini dia membutuhkan tegangan 4 volt dan dia memakan arus sebanyak 600 miliampere. Jadi inilah yang dimakannya. Sekarang, Pak, lampu LED-nya mau saya tambah satu lagi di sini. Saya tambah. Perhatikan, masing-masing LED ini membutuhkan tegangan 4 volt. Butuh 4 volt, lampu LED-nya ada 2. Tegangan ini pun juga 4 volt. Kira-kira lampunya redup atau sama saja dua-duanya terang? Redup atau terang? Iya. Redup dua-dua. Redup dua-dua. Coba kita play. Lampunya tetap terang dua-dua.
gitu. Sebentar, ininya saya pilih lagi di ampere. Terang 22. Artinya kalau seperti ini, lampunya mau 2 ataupun 10 ataupun 100 atau 1000, tegangan tetap saja 4 volt gitu. Tetap 4 volt, mau 1 ataupun banyak. Karena dalam hal ini kan yang jadi masalah konsumsinya, arusnya yang besar. Nih, kita coba lihat nih. Lampu LED-nya saya matikan 1. Arusnya berapa? 0,6 miliampere. 0,6 ampere. Sekarang lampu LED-nya ada 2. Nilainya 1,2 ampere. Jadi yang mengkonsumsinya dua-duanya. Ya, tegangan tetap aja 4 volt. Tapi arusnya semakin besar. Coba saya pasang LED-nya satu lagi. Jadi 1,8 perkalian 3 saja, 600 miliampere dikali 3, jadi 1,8 ampere atau 1800 miliampere. Tapi berbeda kondisinya apabila LED ini saya pasang secara seri. Ini paralel apa seri? Paralel. Beda lagi kalau seri. Perhatikan. Ya, kalau seperti ini, kira-kira lampu LED-nya ini ketiganya sama-sama terang seperti tadi, atau tiga-tiganya redup? Redup. Coba kita lihat. Bahkan tidak menyala. Coba perhatikan panah ini warnanya makin ini ya, semakin redup. Ini besar, merahnya. Makin sini, makin bawah, makin hilang. Kenapa? Karena arus tegangan ini, arusnya dimakan dulu sama ini, dan tegangannya dipangkas dulu sama ini. Pangkas 4 volt, ya ke sini udah makin kurang. Sekarang kalau ininya saya naikkan, bukan 4 volt lagi. Dijadikan berapa? 4 kali 3, 12. Baru ini nyala. Tapi arusnya kecil. Begitu. Kalau tadi tegangannya tetap, tapi arusnya besar, naik 3 kali lipat. Kalau yang kondisi ini, tegangannya naik, arusnya turun. Jadi kalau saya contohkan gak beda jauh. Saya butuh minum 1 gelas. Mau minumnya lewat sedotan, arusnya berarti kecil ya. Atau saya minum langsung lewat gelasnya, itu sama saja.